Box office yang diprediksi tembus 50 juta dolar, iklan Super Bowl yang viral tapi memicu kontroversi, rumor liar soal Stu hidup lagi, serta Ghostface yang kembali dan kali ini menargetkan Putri Sydney Prescott. Dengan begitu banyak gimmick dan prediksi, apakah ini tanda kebangkitan besar dari franchise Scream? Atau justru film paling berani dan nekat dalam sejarah franchise horor ini? Halo semuanya, kembali lagi di Sini ID. Hari ini kita bakal membahas Scream 7 secara lengkap. Mulai dari detail adegan, hype promosi, kontroversi marketing, teori fans, sampai prediksi box office yang semakin liar. Film ini sudah melewati perjalanan produksi yang cukup dramatis guys. Dari pergantian sutradara, sampai perombakan cerita setelah beberapa pemeran utama batal hadir. Film Scream 7 seolah kembali ke akar awal franchise-nya dengan menjadikan Kevin Williamson sebagai sutradara. Skenarionya sendiri ditulis Kevin bersama Guy Basic berdasarkan ide asli Basic dan James Vanderbilt. Yang membuat Scream 7 menarik bukan cuma kemunculan kembali Sydney Prescott aja, tapi juga gimana franchise ini mencoba menghadirkan nostalgia, suspense modern, dan dinamika keluarga baru. Kali ini fokus utamanya geser dari Sydney sendiri ke putrinya, Tatum, yang membuat cerita terasa lebih personal dan emosional. Cerita Scream 7 berkisah tentang Sydney Prescott yang sekarang tinggal di Pine Grove, Indiana. Dia lagi membangun kehidupan barunya setelah puluhan tahun diteror sama Ghostface. Namun, masa lalu nggak pernah benar-benar mati. Seorang Ghostface baru mulai nargetin putrinya, Tatum Evans, dan maksa Sydney kembali ke dunia horor yang dia pikir sudah dia tinggalin. Film ini nggak cuma tentang siapa yang selamat dan siapa yang terbunuh, tapi juga tentang trauma yang diwarisin dari generasi ke generasi. Ketakutan seorang ibu dan gimana warisan kekerasan masa lalu ini mempengaruhi keluarga. Ada lapisan emosional yang lebih tebal dibandingkan film-film sebelumnya. Beberapa wajah lama kembali dan memperkuat continuity franchise. Ada Sydney Prescott yang diperankan kembali oleh Neve Campbell, Gail Weathers oleh Courtney Cox, Dewey Riley oleh David Arquette, dan ada Matthew Lillard yang juga kembali sebagai Stu, walau masih jadi misteri seberapa besar perannya. Pemeran barunya sendiri juga ngasih energi segar kayak Isabel May yang jadi Tatum Evans, anaknya Sydney yang sekarang jadi pusat konflik. Terus ada Joel McHale yang berperan sebagai suaminya Sydney, Mark Evan, yang berhasil menampilkan ketegangan dinamika rumah tangga barunya dengan Sydney. Selain mereka, juga ada Anna Camp, McKenna Grace, dan Celeste O'Connor yang nambah warna cerita lewat karakter mereka yang misterius dan juga potensial jadi korban atau pelaku. Untuk suara Ghostface, masih tetap diisi oleh Roger L. Jackson untuk mastiin nuansa ikoniknya tetap terasa. Film ini cukup padat dan berhasil menghadirkan suasana horor klasik yang juga modern. Misalnya, kayak adegan Ghostface melompat dari atap bar dengan angle kamera yang bikin kelihatannya ada dua Ghostface, dan itu bikin sensasi bingung yang chaos banget. Selain itu, ada juga adegan Sydney dengan pistol di ruangan gelap berlampu merah yang berhasil nunjukin sisi epik karakter ini. Mark Evans juga dapat momen heroik dengan berhasil merebut pisau dari Ghostface dan konfrontasi satu lawan satu. Lalu, ada adegan kejar-kejaran Tatum yang manfaatin bayangan kota dengan jam malam sebagai latarnya. Nah, adegan ini nih yang ngebuat ketegangan visual yang luar biasa. Dialog Celeste O'Connor, "Scary voice thing is kinda sexy," terasa sebagai komentar halus tentang budaya true crime dan toxic, tanpa harus ngubah alur cerita. Yang menarik adalah Scream 7 tetap berusaha menghormati warisan franchise dengan memasukkan beberapa referensi dari film-film sebelumnya. Misalnya, kayak adegan di bar, interaksi karakter Chad dan Mindy, kemungkinan plot twist kalau Stu masih hidup, sampai ke teori AI menjadi alat misdirection. Semua elemen ini berhasil bikin misteri baru tapi dengan touch franchise lamanya. Scream 7 sempat jadi topik panas bukan cuma karena ceritanya,
tapi juga karena strategi marketing yang kontroversial. Iklannya muncul di Super Bowl, tapi muncullah tepat setelah lagu kebangsaan. Dan itu memicu protes dari sebagian orang yang nganggep iklannya nggak pantas buat anak-anak. Ada juga promo Guess Who yang dianggap mempromosikan judi, padahal itu cuma gimmick interaktif untuk meningkatkan hype. Ironisnya, semua kontroversi ini justru ngebantu ningkatin perhatian publik dan penjualan tiket. Fans jadi penasaran dengan alur cerita filmnya dan siapa yang selamat. Sampai-sampai presale tiket di kota besar langsung habis. Awalnya biaya produksi diperkirakan di kisaran 30 juta dolar. Setelah trailer dan promosi Super Bowl, estimasi naik menjadi 40 juta. Bahkan beberapa analis sekarang memprediksi total biayanya bisa tembus 50 juta dolar. Kalau prediksi ini benar, Scream 7 bakal tercatat sebagai film dengan biaya produksi terbesar sepanjang sejarah franchise-nya. Scream 7 seolah membuktikan kekuatan franchise-nya meski kehilangan beberapa bintang sebelumnya, kayak Jenna Ortega. Kombinasi nostalgia, karakter lama, twist baru, dan strategi marketing modern terbukti berhasil untuk film ini. Salah satu plot yang paling bikin geger adalah kembalinya Stu. Dia muncul secara AI waktu Ghostface baru berhasil lolos. Sebelumnya, ide sejenis pernah dilontarkan sama Kevin Williamson di Scream 5. Waktu itu, dia sempat merencanakan karakter Jill Roberts selamat dan jadi final girl-nya. Tapi skenario-nya batal. Scream 7 sendiri lebih berfokus ke drama keluarga dengan elemen horor yang tetap kuat. Film ini menjanjikan keseimbangan antara suspense, gore, dan emosi karakter. Beda dari pendekatan meta penuh di film sebelumnya. Marco Beltrami kembali menggarap skor, termasuk aransemen ulang tema klasik Sidney Lumet yang muncul sejak logo Paramount. Musik ini nambah nuansa emosional dan nostalgia, ngingetin fans lama sama perjalanan Sidney sejak film pertama. Selain itu, film ini juga menampilkan 5 lagu orisinal modern seperti Twisting the Knife oleh Ice Nine Kills, Fat McKenna Grace, serta Rearranging Scars oleh Suko yang menambah nuansa horor kontemporernya yang energik. Rating dari Cine ID untuk Scream 7 8,5/10. Eksekusi twist di akhir yang nentuin alur film ini benar-benar luar biasa. Kalau berdasarkan detail, konsep, hype, dan alur cerita, bisa dibilang Scream 7 adalah salah satu film terbaik dalam franchise-nya. Fokusnya sama keluarga, integritas teknologi, dan twist karakter lama ngebuat film ini lebih emosional dan juga tetap menegangkan. Pada akhirnya, Scream 7 bukan cuma sekedar sequel, tapi kayak semacam ujian apakah franchise ini masih relevan setelah lebih dari 30 tahun. Ghostface kembali dengan cara yang lebih personal, menantang karakter lama dan baru, sekaligus menghadirkan suspense dan drama keluarga. Di dunia Scream, masa lalu nggak pernah benar-benar mati. Selanjutnya, Scream bisa membuka era baru dengan twist yang lebih berani dan karakter yang lebih dalam. Menurut kalian, bagaimana sih film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi karena akan ada banyak review film terbaru lainnya. Dadah!